Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peduli. Berjumpa lagi dengan saya Ansori bersama tim Peduli Klaten Channel menggali potensi menyebar inspirasi. Kali ini kita masih kembali di Ororo Klampean, di mana Ororo Klampean ini pada bulan Sapar, terutama pada masa-masa perayaan Yapowinan, ini menjadi salah satu titik ribuan atau lautan manusia yang dalam tradisinya ada perayaan sebaran apem. Akan tapi karena ini di masa pandemi, maka di tahun 2020 ini khusus untuk perayaan sebaran apem maka ditiadakan demi keamanan dan saling menjaga satu sama lain. Akan tapi ada banyak hal yang tetap bisa kita gali dan kita informasikan melalui channel ini. Siapa beliau, Ki Ageng Bibik, terus kemudian bagaimana ritual yang selama ini dilakukan, karena mungkin selama ini banyak yang rawuh di prosesi sebaran apem, akan tapi mungkin nilai-nilai mana-mananya belum banyak yang tahu, ya, meskipun 1, 2 dan sebagian sudah tahu. Nah untuk itu, untuk membahas sebetulnya apa sih pesan dari Ki Ageng Bibik, siapa itu Ki Ageng Bibik, dan terkait nanti ada khusus terkait pelaksanaan di tahun 2020 ini nanti bagaimana prosesi perayaannya, tentu beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu sudah rawuh di tengah-tengah kita semua ada 3 narasumber yang memang sesuai dengan bidangnya. Kita harapkan kita nanti akan dapat ilmu banyak yang ilmu yang dari Mbah Ki Ageng Bibik. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Ibu Hajah Sri Wahyuni MSI Sugeng Sonten. Ibu, beliau selaku pemangku wilayah yaitu Camat Jatinom. Nggih, hadir juga di tengah kita beliau Bopo Muhammad Daryanto Sugeng Sonten. Bopo, beliau sejarawan budayawan Jatinom yang saya yakin masyarakat Jatinom sudah banyak tahu. Selain sejarawan, Bopo Daryanto ini juga sebagai pengelola pelestari peninggalan Kiai Ageng Bibik atau sering juga disingkat dengan P3KAG. Dan yang terakhir hadir di tengah-tengah kita pula Bopo Kiai Haji Jamaluddin Sugeng Sonten. Bopo, beliau sesepuh yang ada di Jatinom, dan insya Allah nanti dari beliau kita juga akan banyak menggali informasi siapa sebetulnya Ki Ageng Bibik, terus kemudian mungkin ada pesan-pesan dari Ki Ageng Bibik yang selama ini belum banyak diketahui orang. Untuk itu saya langsung saja ke Bu Camat dulu mungkin. Karena terkait ini situasi pandemi, mungkin perlu dijelaskan lagi nanti teknis yang akan dilaksanakan terutama oleh panitia, dalam hal ini juga pemerintah, mengingat situasi pandemi, mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat. Matur nuwun Kang Ansori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan dan kami berikan satu pengertian pada masyarakat bahwa kami beberapa kali kami duduk bersama dengan P3KAG, tokoh masyarakat, dengan Pemda ataupun dari Dinas Pariwisata. Ini kami duduk bersama. Ini beberapa langkah yang sudah kami sepakati, kami dirapatkan bersama. Kami sampaikan untuk perayaan Jokowi tahun 2020 ini sepakat akan dilaksanakan secara sederhana. Tetap dilaksanakan namun secara sederhana, dengan catatan satu bahwa kegiatan ini hanya dilaksanakan untuk ritual doanya saja, untuk perayaannya ditiadakan. Sebaran apemnya ditiadakan. Nah ini tetap istilahnya isinya itu tetap ada, bahwa
bahwa Jokowi isinya tetap ada, namun sebarannya yang ditiadakan. Dengan karena situasi pandemi ini harapannya tidak akan menimbulkan klaster baru COVID-19. Jadi kami sudah duduk bersama dengan beliau-beliau ini yang luar biasa. Ini maestro-maestro kita ini, beliau dari Pak Daryanto, ini sejarawan untuk dan budayawan untuk P3KAG, dan beliau dari Pak Kiai ini dari Pak Jamaluddin, Mbah Kiai Jamaluddin, ini beliau juga pakar untuk kaitannya dengan Jokowi, ini panitia-panitia dari P3KAG dari Kecamatan Jatinom kaitannya Jokowi. Tadi dijelaskan, mungkin saya langsung ke Pak Daryanto dulu. Mungkin banyak masyarakat tahunya itu yang namanya ya kawunan atau saparan ya, kalau dalam bahasa Jawa kita sering menyebut. Itu banyak yang tahunya itu hanya bahwa saparan itu ya sebarang apem. Tapi tadi sekilas kan dijelaskan ada beberapa rangkaian acara yang sebetulnya masih satu rangkaian. Mungkin perlu disampaikan ke masyarakat. Apa saja sih sebetulnya ritual acara yang dilaksanakan sejak mulai pembukaan sampai penutupan itu? Monggo, Bapak. Terima kasih Kang Ansori. Terima kasih pada Bu Camat, pada Eyang Kiai Haji Jamaluddin selaku sesepuh kami di P3KAG. Pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Daryanto. Kemudian saya di masyarakat ini bersama-sama dengan teman-teman melestarikan dalam rangka pengelolaan, melestarikan apa yang menjadi peninggalan Mbah Kiai Ageng Kripik, baik itu agama, baik itu petilasan-petilasan, termasuk budaya tradisi, dengan catatan tidak menyimpang dengan Islam. Kami di sini terima kasih kita bisa bertemu oleh seluruh warga masyarakat Jatinom, Klaten, bahkan masyarakat Jatinom yang ada di luar kota. Selamat bertemu kembali, Jatinom ngangeni. Kemudian yang kedua, kami sebetulnya masih pengetahuannya masih kurang. Namun saya belajar dan terus membaca, mencari sesuatu. Untuk apa? Untuk kepentingan Jatinom, bukan kepentingannya Pak. Kemudian berikutnya tentang kaitannya dengan apa ya Jokowi, siapa Ki Ageng Kripik. Ini masyarakat banyak yang tidak tahu, bahkan masyarakat sendiri yang ada di Jatinom. Ya, masyarakat Jatinom sendiri banyak ya, banyak yang tidak tahu. Yang pertama, Ki Ageng Kripik itu siapa? Ki Ageng Kripik ini masih keturunan Trah Brawijaya Lima Mojopahit, yaitu dari Joko Dolok sampai Mbah Ki Ageng Kripik yang dimakamkan di Jatinom adalah yang keempat. Berarti ada Ki Ageng Kripik 1, 2, 3, 4 berarti nggih? Iya. Nah, terus lah Allahu yarham Simbah Ki Ageng Kripik ini di Jatinom ini adalah pada masa pemerintahan Mataram Islam. Yang ketika itu adalah Kanjeng Sinuwun Sultan Agung Hadjikusumo. Namun beliau Wasi Bageno nama kecilnya. Sinten? Wasi Bageno. Wasi Bageno. Ya, Wasi Bageno. Nah ini memang awalnya berguru kepada Kanjeng Sinuwun Bayan, Sunan Tembayat. Kemudian beliau memerintahkan Wasi Bageno tadi, Kiai Ageng Kripik yang dimakamkan Jatinom ini untuk berdakwah di wilayah sekitaran Jatinom, bahkan meluas. Sebetulnya Klaten sendiri punya wali songo. Oh, Klaten nggih. Ya. Mungkin ini juga tapi tidak kami sebutkan satu persatu. Nah, peran utama Mbah Ki Ageng Kripik datang di tempat ini adalah satu, hanya untuk menyebarluaskan Islam. Dakwah Islam. Dengan konteks pada waktu itu budaya-budaya lokal masih ketat. Nah, Mbah Ki Ageng Kripik ini adalah satu seorang waliullah, ya. Kemudian yang kedua juga seorang budayawan. Ya. Di samping itu juga beliau adalah
ahli untuk mengatur strategi pemerintahan. Karena apa? Karena kaitannya dengan Kanjeng Sinuhun Sultan Agung. Secara tidak langsung Mbah Ki Ageng Gripik yang dimakamkan Jatinangor itu secara tidak langsung salah satu guru dari Kanjeng Sinuhun Sultan Agung. Nah, kemudian yang kedua, ketika Allahu yarham Mbah Ki Ageng Gripik ini ingin menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat, beliau ini seorang yang wicaksana. Ya, artinya tidak otoriter, bisa menyesuaikan budaya-budaya yang ada di sekeliling Jatinangor pada waktu itu. Nah, maka budaya yang ada ketika Jatinangor ini masih kental, kemudian dialihkan untuk kepentingan dakwah Islam. Termasuk ada tradisi sebar apem di Jatinangor. Nah, awalnya Islam mulai dikenal ini adalah ketika beliau sepulang dari ibadah haji. Nderekaken Kanjeng Sinuhun Sultan Agung anggenipun nindakaken haji wonten ing Mekah Madinah. Kondur saking Mekah dumugi Jatinangor menika wonten tetenger, wonten sekalan. Ratu Suci tataning jagat. Nika dipun walik menawi kita. Wah, napa niku? Ratu Suci tataning jagat. Ratu kuwi siji, suci ki papat, tata lima, jagat satu. Nah, mari kita ya, ini tahun Saka. Karena gitu. Tahun Saka, karena belum pemerintahan Sultan Agung belum ada. Ya. Nah, tahun Saka ini membacanya dibalik 1541. Kalau di Maseikan, tahun Masehi itu 1619. Jadi peristiwa Yaqowiyu tahun 2020 ini adalah momen kita mengingat sejarahnya Mbah Ki Ageng Gripik masuk di Jatinangor kondur haji pertama di bumi pertikan Jatinangor ini. Berarti ini perayaan kaping pinten? Lah, insya Allah nika kira langkung kawan atau setunggal. Berarti sudah 4 abad. Iya, 4 abad lebih 1 tahun. Nah, sebetulnya apa? Yang di sini adalah Mbah Ki Ageng itu kok nyebar apem? Itu sebetulnya adalah media saja. Tapi intinya ketika beliau itu menyebarkan Islam, ini beliau sangat wicaksana sekali. Artinya apa? Agama yang disampaikan itu yang mudah-mudah dulu, tapi esensinya ini dalam. Salah satu contoh, Yaqowiyu ini sebenarnya diambil dari Al-Quran atau Asmaul Husna. Kowe nek do pengen kuat imanmu, kuat jiwa ragamu, kuat ekonomimu dan seterusnya itu njaluk sing maha kuat. Ya kuwi Allah Ta'ala sing duwe zat, sing duwe jeneng, sing duwe asma Al-Qawiyyun. Al-Qawiyyun nggih. Maha kuat nggih. Iya, Allah ingkang maha kuat. Nah, kemudian yang kedua, nah salah satu medianya adalah nyebar apem. Apem ini asal katanya sebetulnya tidak Jawa. Asal katanya itu adalah dari bahasa Arab, yaitu al-afun, afwan, afu. Matur suwun, Mas. Iya. Karena pada waktu objek dakwahnya itu masih awal, sehingga Mbah Ki Ageng ini mengambilnya secara bijaksana. Ya sak karepmu sing muarep mestani ngafem ya kono, afun ya kono, apem ya kono. Ning endinge intine njaluka pangapura sing maha paring pangapura. Al-Afun Allah Ta'ala. Mungkin sampai di situ nanti kita sambung. Ya. Saya mungkin menambahi atau nanti ada beberapa informasi tambahan dari Mbah Yai Jamal terkait dengan proses niki Mbah. Napa nggih tiba-tiba ada perayaan atau mungkin ada Jatinangor, mungkin ada kesejaran rangkaian kesejarahan antara Mbah Gripik dengan Jatinangor sendiri, atau misalnya nama Jatinangor atau pripun masyarakat yang perlu tahu, monggo Mbah.
Bismillahirrahmanirrahim. Jati nom menika dari asal kata jati nom. Gitu. Dan Jati nom artinya sedap. Dengar betul. Oh, dibuka mau betul apa? Iya. meler itu. Oh, ngagum nih kan? Jati nom itu Betul. Flu, flu gitu. jati nom itu dari asal kata jati nom. Jati nom. Nom. Iya. Nah, jati itu adalah nama pohon. Pohon, iya. Pohon jati. Iya. Nah, kebetulan waktu itu memang jatinya masih muda-muda seperti ini. Iya. Jati nom artinya jati muda. Maka kampungnya disebut kampung Jati Nom. Niko ingkang paring asman Jatinom di Ya Gripik. oke, Mbah Grebeng ya. Dan itu konon Iya. waktu Masjid Khalid juga. Masjid Khalid itu adalah masjid Yayasan Dalem Piatu. Oh, ngeten. Masjid Khalid. Iya, yang masjid kecil, yang Ya. masjid alit. Dan itu tidak boleh dirubah namanya. Misalkan Masjid As-Sohir, Oh, iya. malah tidak boleh. Ini namanya memang asli Masjid Khalid. Iya, iya. Nah, itu konon waktu dipugar itu ada semacam tunggak situs dari Oh, iya. bekas jatinya itu. Masih Oh, bekas kayu jatinya niku nggih, Iya, masih tunggaknya itu. ada nggih. Itu konon. Nah, kalau menurut pemahaman saya, Ki Ageng itu adalah gelar sesepuh Iya, pada waktu itu. iya. Nah, kemudian gelar ulamanya adalah Kiai Ageng. Oh, ngeten. Ki Iya. Ageng itu gelar sesepuh Laku sepuh. Iya. dan Kiai Ageng itu gelar. Dan waktu kerajaan Demak itu antara umarok dan ulama. Itu umaroknya itu adalah Sultan Demak Iya, iya. dan umaroknya wanita. Tetapi sampai generasi Sultan Agung, itu, umaroknya adalah Sultan Agung, Iya, iya, iya. Sultan Islam. Kemudian ulamanya itu tidak seperti waktu Demak. Iya. Jadi ulamanya itu figurnya itu seorang. Oh, ngeten. Iya, iya. Itu Ki Ageng Gripik. Nah, sudah barang tentu Ki Ageng Gripik itu punya santri-santri. Iya, iya, iya itu. Katakan itu. Iya. Nah, di antara santri-santri Ki Ageng Gripik Iya. itu adalah satu yang Sumari dibilang itu adalah Kiai Guntur Geni. Iya, iya, iya. Kemudian ada lagi yang kedua adalah Kiai Sorowedu. Itu dimakamkan di Sorowaten. Sorowaten nggih. Nggih, 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 nggih. Kemudian ada yang apa istilahnya mencelat, mencelat sampai jauh, sampai di Ngregen. Iya. Oh, Kreden masuk wilayah Wonosari nggih. Itu Ki Ageng Perwito. Oh, iya. Itu adalah salah satu murid dari Ki Ageng. Perwito. Kemudian yang dekat ini Kiai Mbah Malang atau Kiai Tomalang Oh, iya, iya. juga dekat. Ada lagi yang juru masaknya Ki Ageng Grebek itu adalah Kiai Cetak. Kiai Cetak nggih, nggih. Nika di Itu Sare diketemukan di Tangkilan. Sa- Kuan. Ya, salah satu dari sahabat. Nah, kemudian juga menurut pengamatan saya, nggih. Ki Ageng Grebek itu setelah pulang dari tindak haji, itu ternyata mendapat pemahaman yang baru. Maka itu sebagai seorang ulama yang tajdid. Napa niku? Mbah? Tajdid itu ulama mujaddid itu adalah ulama yang reformis. Oh, nggih, pembaru nggih. Ya. Nggih, tajdid. Nah itu ada itu sebagai apa ya? Sebagai saksi
Cibisu, Nggih. yaitu lapangan ngimbar. Oh, ora ngimbar nggih. Lapangan ngimbar itu tahun sekian, tahun 1600-an dipakai sholat Idul Adha. Oh, nggih. Nah, itu menandakan bahwa beliau itu setelah pulang dari Mekah itu menjadi ulama mujadid tajdid, Mujtahid. pemahaman baru. Setelah itu berapa tahun dari sini itu akhirnya sampai luber, sampai ke jalan, sampai luber atau istilahnya seperti pasar tumpah itu ya luber. Oke. Nggih. Akhirnya sholat id sudah tidak muat lagi. Nggih. Nggih. Akhirnya pindah ke lapangan bangunan sampai Oh, nggih. Jadi awalnya sholat Id itu di yang sekarang di Idul Adha, yang Idul Adha. Oh, nggih, oro-oro tarwiyah nggih. Nggih, nggih, nggih. Kalau pesan mungkin yang bisa ditangkap, Mbak. Kenapa Mbak Bibi kemudian kok memilih apem untuk disebarkan, kira-kira maknanya nopo, Mbak? Nah, orang dulu itu kan tidak seperti sekarang. Kalau sekarang itu kan vulgar. Nggih, nggih. Vulgar, istilahnya cok-cok. Nggih, nggih. Kalau dulu itu pasemon. Nggih. Nggih, pasemon nggih, saking Pak. Pasemon. Nggih. Tidak langsung. Asalnya kue apem itu adalah oleh-oleh dari yang namanya roti gimbal. Roti Roti gimbal. roti gimbal, nggih. Gimbal itu roti asli dari. Nggih, nggih. Nah, waktu itu kan dibagikan di duel-duel gini. Nggih. Nah, lama-kelamaan kan habis. Oh, nggih, nggih. Nah, terus kemudian masih bilang, tahu sama Niageng, coba ini dibikin adonan lagi. Oh, ngeten nggih, nggih, nggih. Adonannya berat, Nggih, nggih. Oh, nggih. ambil kata abun lagi. Abun, nggih, nggih, nggih. Kalau pakai alif tidak pakai tanwin ya. Abun al aku. Itu artinya adalah maaf. Oh, ngeten nggih. Tidak untuk Minta maaf dan menyebarkan maaf nggih, Ya. memberi maaf nggih. menebarkan Maaf nggih. Nggih. filosofinya Nggih, nggih. bukan Saya ke Bu Camat. Ini kan kalau di tahun-tahun biasanya ini kan melibatkan ribuan atau mungkin bahkan puluhan ribu orang nggih. Niku apeme kayak pundi niku, Bu? Nggih. Nggih. Terima kasih Kang Ansori. Nggih. Jadi kalau normal seperti tahun 2019 Nggih, atau nggih. tahun-tahun sebelumnya, apem itu sungguh luar biasa. Nggih. Masyarakat di sini secara sadar ini ingin bersedekah. Ini Nggih, nggih. datang dengan keikhlasan mereka. Ini dari lingkungan sini sendiri, dari 17 desa satu kelurahan, ini blek-tumplek di sini, bahkan ada dari luar juga. Yang tahun kemarin itu kurang lebih 6 ton. Sampai Kan? 6 ton ya? Iya. Sampai Nah, ini 6 ton. disebarkan di tempat di sini. Nggih, nggih. Ini yang sungguh luar biasa, beliau-beliau atau masyarakat di sini untuk keikhlasannya memberikan Itu sedekah. kesadaran mungkin. Kesadaran secara Kesadaran dan pribadinya. rutin mungkin karena termasuk turun temurun juga kan. Ji. Nah, untuk tahun ini Kang Ansori, Iya. kebalikannya artinya begini. Karena masa pandemi seperti ini, kan jangan sampai justru ini apem itu mubazir. Nggih, nggih, terus. Tetap ini mengedepankan rasa menerima kepada masyarakat yang ingin bersedekah. Nggih, nggih. Jadi tidak ada pemaksaan, artinya dari masing-masing desa memang ini sementara desa kalau ada yang diterima, kalau Nggih. tidak kita tidak paksakan, Nggih, tidak ada nggih. apa untuk mengirim ke sini. Jadi tahun ini kebalik, ini justru kalau ada kita terima panitia dari panitia P3AG atau panitia yang sudah disusun panitia, ini siap untuk mendistribusikan lewat Pak Kepala Desa kita Oh, balik. ngeten. Ya. Nggih, nggih, Jadi nggih, ini nggih. dari masyarakat yang kekeh ingin bersedekah apem, tahun ini tetap diterima, nanti
panitia siap untuk mendistribusikan lewat Pak Kepala Desa di 17 desa satu kelurahan di Kecamatan Di Jatino, Jatino. nggih. Gitu. Kami Nggih. mensupport itu Nggih. bahwa ini kerukunan ini tidak boleh luntur. Nggih, leres Kerukunan, nggih. keakraban satu dari yang kita yang Ki Ageng Gribek yang ajarannya sungguh luar biasa untuk anak turunnya ini biar rukun terus. Nggih, Gitu, nggih, Mas nggih, Mas, nggih. nggih. Lebih ke teknis, mungkin saya ke Bobo Daryanto. Ini tadi kan nopo biasanya pun pripun Pak D. Kalau masyarakat pengen bersedekah harus lewat siapa, harus bagaimana, terus mungkin sekalian nyuwun dijelaskan juga teknisnya, teknis nek bar nampi nanti terus dikiram nopo pripun biasanya pripun itu. Ya, terima kasih Kang Ansori. Jadi kita kembali lagi pada awalnya tentang acara rutin ataupun budaya tradisi perayaan, dan saat ini memang kami selaku pengurus ini memang tidak mengadakan Nggih, perayaannya. perayaannya sebarannya ya. Kemudian yang kaitan dengan ibadah, kami pun juga welcome karena kita tidak boleh untuk melarang orang beribadah. Larang, Namun ada tata aturan yang harus diikuti. nggih, ada protokol. Ada protokol kesehatannya, ya. kesehatannya. Nah, intinya ketika acara tradisi budaya Sebaran Apem Yakowi ini ada 3. Ya. Pertama adalah H-7. H-7 itu insya Allah pada tahun ini jatuh pada tanggal 24 September. September nggih. Ini acaranya adalah pembukaan. Lah niku rangkaiane napa mau? Nah, acara pembukaan ini adat yang atau budaya yang sejak dulu ada itu ya DDP wonten ngarsanipun Allah Ta'ala. Oh, nggih, nggih. Salah satu di antaranya adalah kita berbuat baik, mendoakan Allahu yarham Mbah Kyai Ageng Gribek wonten makam. Kebun isi apa? Diisi apa? Zikir, tahlil, dan doa bersama. Mohon pada Allah agar pelaksanaan Yakowi ini diberikan aman, tentram, sukses, berkah. Nggih, nggih. Kemudian H-1 atau sebelum pelaksanaan, 1 hari sebelum pelaksanaan. Untuk tahun ini jatuhnya pada tanggal 1 Oktober, Kamis. Nggih. Nah, seperti biasa sebelum Covid, ini ada acara apa? Budaya. Nggih, napa menika? Nah, budaya ini sebelum tahun ini biasanya nggih. ya seperti biasanya. Tapi kalau tahun ini karena kondisi pandemi Covid, maka P3K harus wicaksana. Nggih. Diisi hanya 1 habis subuh. Nggih. Ini akan ada semaan Al-Quran bil ghaib dari para santri Pondok Pesantren Kyai Ageng Gribek. Nggih, nggih. Nah, dari pagi jam 5:30 sampai asar. Nggih. Itu biasanya ngantos katam Iya, 30 juz. 30 juz. Iya, Jadi ini hanya katam. dibatasi. Para hafid itu hanya dibatasi maksimal 15. Oh, ngaten. Jadi Iya. nggih. Nah, kemudian setelah selesai, ya, habis khotaman diisi zikir tahlil. Ya, sore harinya itu. Nggih, nggih. Nah, malamnya karena kondisi Covid, habis Isya, jamaah sholat Isya di Masjid Gede Jatino, Nggih, nggih. itu juga hanya diisi zikir tahlil dan wungon. Napa niku? Wungon itu lek-lekan. Lek-lekan nggih, nggih. Tapi tidak ada kegiatan apa-apa. Kegiatannya hanya tadi zikir tahlil, zikir tahlil. Biasanya di sini adalah pentas seni religi dan menerima sedekah apem. Iya. Lah besok kami pun juga menyediakan tempat Nggih. untuk menerima sedekah apem, tapi tidak di lapangan Klampean, Nggih. di bangsal makam Klampean. Oh, nggih. Oh Jadi sorry, di bangsal makam Mbah Kyai Ageng Gribek. oke. Artinya kalau ada masyarakat yang ingin bersedekah tetap ditampi nggih. Jih. Terima nggih. Lah, yang ingin bersedekah kami pun siap menerima amanah sedekah itu.
Aslinya kan sodako ini kan besoknya untuk nyuguh Oh, ngaten. para tamu yang rawuh ke tempatnya Mbah Gribik. Karena kondisi Covid ya, maka kami dari P3G dan teman-teman itu sudah membuat strategi. Misalkan yang utama nanti, apabila ada orang yang bersedekah apem, artinya orang luar, tapi kalau santri-santri istilahnya adalah itu naluri zaman dulu. Ya, seperti yang disampaikan Mbah Kyai Ageng Gribik atau Mbah Jamal tadi. Nah, dari santri ya, nanti untuk santri khusus untuk tahun 2020. Nah, setelah selesai itu penerimaan selesai sampai nanti H-1 jam, yaitu jatuh nanti pelaksanaan ini, saparan ini, yaitu tanggal 2 Oktober tahun 2020. Pasti hari Jumat. Ya, atau dalam kalender di makam jatuhnya di tahun Jimakir kan ini, jatuhnya tanggal 14 Jumat Legi tahun 1954 Jimakir. Nah, ini sudah menjadi patok. Sehingga yang namanya saparan itu tidak disampaikan lewat media, orang sudah bisa menghitung sendiri. Pun pun titen istilahnya. Setelah itu selesai, nah nanti H-1 jam ini sudah masyarakat atau pengurus atau jamaah masjid gede ini sudah melaksanakan kewajiban jamaah sholat Jumat ada, tapi terbatas dan harus mengikuti protokol kesehatan. Nah, kalau saya hitung di masjid gede ini dalam dan serambi itu kurang lebih ya sekitar 150-an lebih sedikit. Ya, itu dalam dan serambi. Nah, setelah selesai sholat Jumat, nah nanti Parogo Kyai Ageng Gribik diikuti santri kembali ke makam. Untuk apa? Melaksanakan zikir tahlil dan mendoakan Allahu Yarham dan mendoakan seluruh warga masyarakat Jatinop Kabupaten Klaten agar Allah berikan pertolongan atau bisa menjadikan Jatinop itu berkah, Klaten itu tetap kuat, kuat. Nah, setelah zikir tahlil selesai, sedekah apem yang dari santri dan dari masyarakat nanti kembali seperti tahun 16-19. Siapa nanti yang membagi, yang ngedumke khusus tahun ini adalah hanya satu, Parogo Kyai Ageng Gribik. Santri-santri tadi ya atau ya, parogonya. Oh, yang parogonya. Kyai Ageng membagikan kepada para santri-santri. Jadi ini sedikit beda. Kalau kemarin kan diserahkan ke bupati atau tamu kehormatan baru dibagi. Kalau ini tidak. Karena ini terbatas dan ini khusus tahun 2020 ini. Justru ini malah memberikan gambaran pada awal pelaksanaannya kurang lebih ngaten menika nggih. Kurang lebih ngaten menika. Nah, setelah itu selesai ya zikir selesai, kemudian diberikan oleh-oleh tadi. Bagi yang di luar kepanitiaan diaturi oleh-oleh apa. Dan Mbah Ageng paring piweling. Nah, kanjeng langkung pono mangke Mbah Ageng Gribik. Lah, kira-kira itu yang sebenarnya adalah intinya saparan penyebaran apem Jokowi di Jatinop itu adalah itu. Semuanya adalah simbolis. Ngaten Gus. Sebelum tadi piweling ada beberapa yang ingin saya tanyakan ke Camat. Tadi ada pelaksanaan zikir tahlil sama Jumatan, karena itu kan karena zikir tahlil biasanya kan harus berbanyak gitu kelompok. Ada aturan pembatasan khusus bubar kali? Kemarin kami sudah sepakati bersama karena masa pandemi ini dari pemerintah kabupaten kemarin boleh untuk dilaksanakan dengan catatan tetap dengan protokol kesehatan. Jadi kemarin kesepakatan rapat untuk pelaksanaan ini dibatasi 50 orang untuk di tahlil dan zikirnya. Termasuk sholat Jumat. Sholat Jumat juga dibatasi 50,
tetap dengan catatan harus menjaga protokol kesehatan. Iya, Itu iya. tetap harus. Jadi ini batasannya itu Gus, Iya. hanya sedikit saja. Guys. Artinya itu sudah diantisipasi, guys, sudah dikoordinasikan. diantisipasi betul. Kami gugas untuk kecamatan untuk nanti sebelumnya cek dulu semuanya kesiapan dari panitia untuk kesiapan untuk pelaksanaan Jokowi yang secara sederhana ini tadi. Mungkin nanti dari Penduduk Klaten Channel juga semoga nanti waktunya memungkinkan kita bisa bantu secara virtual atau live streaming ya, terutama terkait dengan pelaksanaan zikir tahlil, karena yang hadir secara fisik dibatasi, barangkali nanti ada santri-santri atau ada keluarga yang punya terah misalnya ingin ikut tapi terbatas fisik, mungkin nanti bisa lewat live streaming. Saya ke Mbak Haji, tadi disampaikan Bopo Daryanto, ini nanti kan ada semacam penyampaian nepong piweling ya istilahnya. Kita kalau diizinkan kita nggih piwelenge Mbah Gribek niku secara garis besar nopo niku, Pak? Nggih. Agak Daripun ngaturi menapa ingkang dados tur kula wau. nggih, Kok kecepatan. nggih. Budulipun pandemi. Luwih lara larang ingkang ati nurakaya ing taun pandemi iki. Ing usilan pian Ipure yen mung turu lamun tangi sungkawa maneh ya iku kumira wong kang lerahaken ingkang aran budidaya netepi protokol kesehatan kafir corona. Luar biasa nih kok. Niki piweling saking Paraga. Oh, saking Paraga nggih. Mboten niku napa intine napa niku? Intinipun, Nggih. intinipun nalika PSBB itu. Nggih. Itu kula sebagai orang tua yang mungkin nanti bisa diduga orang dalam Oh, anu OTG, orang tanpa gejala napa? itu ya sedih banget. Nggih. Kula luwih lara larang ingkang ati nurakaya ing taun pandemi iki. Akhire kula niku jane ora duwe titel, terus duwe titel Napa niku? DRS Wah, napa niku? di rumah sakit. Oh. Selama ini Nggih. Lah bulane ngoten niku amarga wis ilang piyandele. Oh, ngoten nggih. Terus dadi panik kabeh kan dadi. Ah, nggih, leres nggih. Lipure yen mung turu ya le sekali. Nggih. Nah, nek mungkin nek pun melilir Nggih. jeng niku kelingan malih. Musim pandemi. Sing pandemi nggih. Nah, mila menika wau nggih. Lajeng ingkang darani budidaya supaya nggih Covid-19 iki ingkang napa? Tuntas niku. Lah niku kudu netepi protokol Kesehatan. Nggih. kita. Niku wau napa menika? Ya. 3M niku satu memakai Memakai masker. masker. Nggih. Nah, dua mencuci. Cuci tangan. Nah, ya. Tiga menjaga. Jarak. Oh, subah niku kulinge. Oh niku pesane Paraga. Nggih, lah saiki Pesanipun. pesanipun Ki Ageng, Mbak. Nah, nalika saderengipun
menapa paring apem. Nggih, nggih. Niku Ki Ageng di Jumatan. Nggih, nggih. Nah, niku pesanipun nggih menika. Dateng para ingkang Jumatan sira padha takwa marang. Nggih. Gitu. Nggih. Sak bener-benere takwa. Lan pomo dipomo. Sira kabeh aja nganti tumakaning pati kajaba ngoten lho. Nggih. Pati nira kuwi netepi anggon sira kabeh iman marang Allah Subhanahu wa taala, tembunge umum marang Tuhan Yang Maha Esa. Nggih, nggih. menika wasiatipun. Nah, sing maringi doa. Jadi doa ya koyu ya matinu ya koyu ya azizu ya koyu ya rozak. Nggih. Itu asli anggitanipun Ki Ageng. Oh, ngaten. Nggih, nggih. Namung dipun adopsi dipun adopsi dari Asmaul Asmaul Husna. Nggih. 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 Muling wonten muling sanes kejawi niku wae, Mbah. Kejawi nek niku muling khotib nggih. Menawi secara khusus kalih jamaah napa santri-santrine napa masyarakat Jatinong khususnya mulinge Mbah Grbik napa? Nah, Grbik niku ngoten. Intine ziarah. Intine ziarah menika ndongaaken. Oh nggih, nggih. Dumateng ingkang sumaring. Nggih. Sampun ngantos malah nyuwun dhateng ingkang Mare sumaring. nggih. Nah, intinipun nggih menika kaya nek aji nika lasari talak. Nggih, nggih, ampun diwalik Mbah nggih, ndongake tak ampun nyuwun mungkin ndak klentu. Nah. Klentu sasaran. Nggih, nggih. Sampun ngantos direk-direk artinya menyekutukan Allah, nggih, nggih. Bener. Nggih. Sampun wonten piwuling sanes Mbah Menawi, Mbah. Kaitan Mbah Grbik saking Mbah Grbik ingkang masyarakat khususipun Jatinong Klaten kedah mangertosi. Kalau kinten inten pun ngoten dadi tunggal nika takwa Nggih, kalihipun ampun afu kedah tobat nyuwun ngapunten. nggih, nyuwun ngapunten termasuk nyebarke pangapunten nggih. Menebarkan Nggih, salam itu kan juga termasuk. menebarkan salam nggih, nggih, nggih. Menebarkan maaf Nggih, itu termasuk. nggih. Nah, yang terakhir jangan sampai syirik. Kalau ziarah itu ya artinya mendoakan kepada yang sumaring. Nggih, jangan sampai syirik niku nggih. Nggih. Kita meminta kepada yang sumaring. Nggih. Nggih, matur suwun, Mbah. Saya kembali ke Pak Didar. Mungkin ada beberapa informasi yang tadi mulai dari percakapan sampai nopo akhir niki belum disampaikan, tapi masyarakat harus tahu Pak Didar mungkin. Nggih terkait Mbah Grbik. Jadi begini, terima kasih Kang Sori. Ada kekhawatiran kaitannya dengan melaksanakan kewajiban sholat Jumat. Nggih, leres nggih. Kalau kita hanya satu masjid, ini tidak cukup. Nggih, nggih. Maka saya mendapatkan informasi dari masjid-masjid yang ada di sekitar Jatinong. Nggih. Ini juga membuka untuk apa? Jamaah sholat Jumat, termasuk Masjid Alit. Walaupun secara mingguan di Masjid Alit ini tidak digunakan untuk jamaah sholat Jumat karena masjid gede ini sebagai masjid induk ataupun masjid jamiknya. Nah, itu yang perlu diketahui. Jadi masyarakat jangan khawatir ketika datang ke Jatinong, kalau terpaksa ini ya diusahakan ya untuk sementara lah. Nah, ini kita tunda dulu ya karena masih ada Yaku yang akan datang. Insya Allah ya. Kalau sudah Pak Dik, mungkin ada masyarakat yang belum tahu Masjid Alit niku pasti kudu niku. Masjid Alit itu tepatnya kalau dari Masjid Gede, dari Masjid Gede itu ke timur kurang lebih ya 600 meter. Oke, jadi masih di wilayah wilayah situs peninggalan Mbah Ki Ageng. Nah, terus yang berikutnya kami insya Allah siap Bu
ya, Bu Camat dan P3K selalu koordinasi baik dengan pemerintah ataupun dengan lingkungan. Nah, ini untuk apa? Untuk menjaga keharmonisan dalam rangka kita melaksanakan budaya tradisi Yakowiyu khusus di tahun 2020 pada masa pandemi Covid. Nah, pesan yang harus disampaikan ya, datang ke Jatinangor itu harus betul-betul diperhitungkan karena masa pandemi Covid. Malih kita nyuwun saya mungkin ada istilah masjid gede. Karena kalau masjid gede itu sepengetahuan saya mawon, barangkali nanti bisa dikoreksi itu hanya ada di beberapa, dan itu biasanya di wilayah keraton, Pak De. Niku pripun sejarah kok Jatinangor punya masjid gede niku pripun niku? Iya. Terima kasih. Yang saya ketahui bahwa Masjid Alit itu yasannya Ki Ageng Gribek, yang membuat Ki Ageng Gribek dan santri. Kemudian Kanjeng Sinuhun Sultan Agung itu rawuh. Nak yen ke apa bener toh santrine Mbah Kyai Ageng Gribek iki akeh. Ternyata datang di Masjid Alit banyak, kok masjidmu cilik di sana. Nggih Kanjeng Sinuhun panci masjid kula alit. Mbok kono gawe masjid sing luwih gedhe nang iring kulon kono. Akhirnya membuat masjid gede yang lebih bisa maka Kanjeng Sinuhun itu menyebutkannya masjid gede ngene Ki Ageng Gribek. Itu bangunan induk, bangunan utama itu yang membangun adalah atas perintah dari Kanjeng Sultan Agung. Serambinya masjid ini hadiah dari Ratu Solo. Oh, ini kalau selain di Jatinangor, pada masa Mataram Islam itu hanya 3 masjid. Masjid Gede Kraton Ngayuk Jakarta Adiningrat, loro Masjid Gede Surakarta, nomor 3 Masjid Gede Tinom utawi Jati Enom utawi Jatinangor. Itu pada masa pemerintahan Kanjeng Sinuhun Sultan Agung. Jadi kalau kita lihat arsitekturnya dulu sebelum tahun 80-an masih asli. Nah, ini arsitekturnya hampir sama dengan Masjid Gede Solo atau Surakarta dan Masjid Gede Ngayuk Jakarta. Matur suwun Bapak Daryanto atas banyak sekali informasi. Di sesi terakhir mungkin masih ada 1-2 hal yang ingin disampaikan ke masyarakat, baik dari Bu Camat atau atas nama P3KAG atau dari Simbah. Monggo kalau masih ada Bu Camat dulu nopo. Terima kasih Kang Ansari. Di masa pandemi ini pesan kami, pesan Ibu Bupati lewat kami bahwa masyarakat tetap harus menjaga kesehatan, tetap harus semuanya melaksanakan protokol kesehatan. Jadi monggo termasuk di dalam pelaksanaan nanti Yakowiyu yang akan dilaksanakan di bulan September dan Oktober. Silakan ini dari Bupati tetap mau support kepada panitia pelaksanaan Yakowiyu untuk bisa dilaksanakan dengan tetap melaksanakan dengan protokol kesehatan. Harapannya tidak ada klaster baru, semuanya intinya bisa dilaksanakan tetap juga di masa pandemi ini, dan semuanya harapannya sehat semuanya. Pokoknya tidak boleh ada klaster apapun. Tidak. Dari Bupati dari Bapak Daryanto tambahan Bu Menawi. Terima kasih Kang Ansori. Untuk pelaksanaan budaya tradisi Antum Apem Yakowiyu Jatinangor ini kami ucapkan terima kasih dari berbagai pihak yang telah membantu kami. Moga-moga ini adalah menjadikan amal kebaikan semua pihak yang membantu dan diberikan keberkahan. Kemudian yang kedua, kami tidak bisa apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ada bantuan dari beberapa pihak. Nah, kemudian yang ketiga, kami tetap sportif, dalam arti tetap disiplin, dan mohon maaf apabila nanti penerimaan kami mungkin sudah melebihi apa yang menjadi tata aturan, tata tertib di kami, di panitia atau di P3KAG, kami juga mohon maaf. Karena tamu, pembatasan tamu dan termasuk ID card ataupun tanda.
Oke, jadi nanti disediakan tadi ya, dari panitia. kami dari panitia atau P3G akan memberikan tanda sesuai dengan kuota yang kurang itu tadi. Jadi ini mohon untuk dipermaklumkan khusus tahun ini, mohon untuk dimaklumi. Kemudian pesan kami selaku panitia atau pengurus makam, pengelola makam, sahabat-sahabat kami atau orang-orang Jatinom yang ada di luar Jatinom sudah rindu dengan Jatinom, sudah kangen dengan Jatinom. Kangen apa? Sudah ingin menjalin silaturahim lagi, ingin mendoakan Mbah Ki Ageng. Mohon untuk sebentar kita pending dulu, kita nahan dulu, tidak pulang kampung. Tapi doanya wajib. Dari Sumatera, dari Kalimantan, Purwodadi, Temanggung, Solo, Boyolali, doa itu wajib. Untuk apa? Satu, mendoakan Allah yarham Simbah Ki Ageng Gribek. Yang kedua, untuk mendoakan Jatinom pada umumnya, Klaten, agar Allah memberikan satu perlindungan. Negara kita juga mohon untuk didoakan agar tetap bisa melaksanakan kegiatan COVID kembali pada asal mulanya. Dan sekali lagi para pedagang-pedagang khususnya apem khusus ini mohon tolong ini di istilahnya kita wicaksono lah. Ya. Rezekinya Allah itu kan nanti bisa digantikan pada sangkan paran gitu. Nah itu saja, dan kami mohon doanya moga-moga apa yang kita laksanakan P3KG ini bersama pemerintah kecamatan, kabupaten ini bisa terlaksana dengan aman, dengan tertib, tetap melaksanakan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jaga kesehatan. Itu saja yang bisa kami sampaikan, Kang Ansori. Terima kasih pada saudara-saudaraku semuanya. Ya, ya monggo. Monggo saking Simbah. Dari kami menghimbau, mengajak agar supaya doa Ki Ageng Gribek yang bunyinya adalah ya Qawiyu ya Matin ya Qawiyu ya Roja ya Qawiyu dan seterusnya itu supaya dijadikan wiridan dalam masa saat ini. Sebab ya Qawiyu itu dasar sekali. Coba bayangkan ya Qawiyu ya Allah yang Maha Kuat. Kuatkanlah kami, kuatkanlah imunitas kami, kuatkanlah badan kami supaya terhindar dari virus corona. Jadi itu bisa diiringi dengan doa bahasa Indonesia atau bahasa daerah, tapi ya Qawiyu tetap di muka. Ya Qawiyu ya imunitas kami. Ya Qawiyu dan dijadikan irisan. Matur suwun, Mbah Kiai Jamaluddin, matur suwun Bapak Muhammad Rianto, Bu Camat, matur suwun, ada kurangnya mohon maaf. Dan pemirsa Peduli Klaten Channel dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami bersama Bu Camat, terus kemudian budayawan sejarawan Jatinom Pak Didar, juga sesepuh Mbah Kiai Haji Jamaluddin. Semoga apa yang kita perbincangkan kali ini bisa bermanfaat, menambah wawasan sekaligus wacana, terutama terkait informasi yang ada di Jatinom, khususnya terkait perayaan Yakowinan atau Saparan atau juga disebut dengan Apeman. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Tetap di Peduli Channel, menggali potensi, menebar inspirasi. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.